warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara Action Alumni dengan topik Amineftin, yang merupakan kepanjangan dari Amazing, Interactive, Educated, Positive, Incredible, di mana acara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang edukatif dan berguna untuk mahasiswa-mahasiswa luar yang akan dibawakan secara menyenangkan. Saya bersama rekan saya dan juga narasumber kita, Kotru Nadia, salah satu alumni Prodi S1 Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya yang meraih predikat cum laude profesi apoteker di Universitas Islam Sultan Agung. Sebelum masuk ke topik selanjutnya, ada baiknya kita kenalan dulu. Ada pepatah kan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tiana dari Angkatan 2020, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah selaku podcaster pada segmen ini. Dan rekan saya, halo, saya Dinda dari Angkatan 2020, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya, yang juga selaku podcaster pada segmen ini. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, mungkin Kak Nadia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sehingga pendengar bisa lebih mengenal Kak Nadia. Silakan Kak. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa dari Universitas Hang Tuah. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan yang sangat istimewa untuk bisa berbicara di sini di depan adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Kotru Nadia. Saya merupakan alumni dari Universitas Hang Tuah. Saya masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian saya melanjutkan studi profesi apoteker di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2021. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Baik, jadi Kak Nadia ini berasal dari Angkatan 2016, Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian melanjutkan profesi apotekernya di Universitas Islam Sultan Agung. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa alasan Kakak memilih untuk mengambil profesi apoteker di sana? Bisa dijelasin sedikit aja? Pertama, ya awalnya saya tidak ada pemikiran untuk melanjutkan kuliah di sana. Akan tetapi karena ada beberapa alasan lain alasan yang sangat mendukung untuk saya kuliah di sana. Pertama yaitu karena di sana 100% full PKPA, jadi itu menantang saya dan melatih saya untuk nantinya saat menjadi apoteker bisa lebih siap, karena kita sudah setiap hari melakukan pekerjaan langsung dan dihadapi dengan masalah yang real seperti itu. Karena alasannya 100% full PKPA. Dan di sana akreditasinya juga sudah lumayan baik, sudah termasuk baik. Baik, mungkin itu bisa jadi motivasi untuk kita semua ya teman-teman. Contoh mungkin ada yang ingin melanjutkan apoteker, bisa di universitas yang Kak Nadia pilih. Bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk di Universitas Unisula itu sendiri, apa saja persyaratan bagi calon mahasiswa profesi apoteker ya Kak, kalau boleh? Kalau untuk persyaratannya sama kayak di kampus lain, di universitas lain, cuma di sana ada satu syarat yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, yaitu TOEFL. Kalau dari kampus lain kan membolehkan TOEFL, misal kita nih mengajukan sertifikat TOEFL dari Universitas Hang Tuah. Nah itu beberapa kampus memperbolehkan asal sudah lulus TOEFL. Tapi kalau di Universitas Sultan Agung itu dia harus mengikuti TOEFL dari sana sendiri. Jadi itu yang membedakan. Kalau untuk persyaratan lainnya hampir sama, yaitu ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Oke, baik, mungkin ini bisa dijadikan catatan ya buat teman-teman yang
mungkin ingin melanjutkan profesi apoteker di Universitas Sultan Agung ini untuk menyiapkan diri, karena tes TOEFL-nya nanti disiapkan sama Universitas Sultan Agung itu sendiri ya Kak ya? Ya, seperti itu. Baik. Menurut pengalaman kakak, apakah ada perbedaan yang mencolok antara kuliah S1 farmasi dengan kuliah profesi apoteker? Kalau ada, apa aja sih kalau boleh tahu? Untuk perbedaan kuliah S1 farmasi dengan apoteker, menurut saya sangatlah berbeda. Di dalam kuliah S1 farmasi, kita dibekali dengan teori yang sangat luas cakupannya seperti farmakologi, farmakoterapi, farmasi industri, farmakognosi, dan lain sebagainya. Kita diberikan bekal yang cukup agar fondasi yang tertanam di dalam diri kita itu kuat. Akan tetapi, kalau di profesi apoteker, kita dihadapkan secara langsung dengan masalah yang ada. Kita dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan perbedaan yang sangat menonjol menurut saya, karena sistem kampus yang saya tempati di Universitas Islam Sultan Agung ini menerapkan sistem 100% full PKPA atau praktek kerja profesi apoteker. Jadi kita hanya belajar di lapangan saja tanpa ada perkuliahan di kelas. Mungkin hanya pendahuluan saja sekitar 1 bulan, setelah itu kita langsung praktek. Jadi itu yang membedakan antara kuliah S1 farmasi dengan apoteker. Oh, baik. Jadi kalau apoteker itu lebih ke studi lapangan gitu ya Kak? Ya, kalau apoteker lebih ke lapangan, kalau S1 farmasi lebih ke teoritis. Berarti kalau di apoteker tuh praktikumnya tidak sebanyak yang di S1 ya Kak? Kayak praktikum seharian kan kalau misalnya S1 farmasi. Kalau di apoteker kalau praktek di lab itu tidak ada. Jadi kita prakteknya ya langsung di tempat, misal di industri. Nah, kita langsung ditempatkan di industri mana, dan kita di situ mengamati bagaimana menjadi seorang QA, QC, dan misal kita di apotek, kita dituntut untuk menjadi apoteker yang baik, bagaimana cara memanajemen apotek agar apotek tersebut bisa mendapatkan untung yang lebih, bisa menerapkan pelayanan yang baik, seperti itu. Baik. Nah, bisa jadi menambah pengetahuan kita nih teman-teman, buat saya juga. Jadi bisa dilanjutkan Diana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak pribadi, apakah ilmu yang diberikan pada saat kuliah di S1 Farmasi Universitas Hang Tuah itu sendiri bisa dijadikan bekal untuk memperlancar kakak pada saat menjalani studi profesi apoteker di Universitas Islam Sultan Agung? Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan Kak? Menurut saya sangat cukup untuk kita jadikan bekal, karena kita di Universitas Hang Tuah, kita diajar oleh tenaga pengajar yang profesional, yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan teman-teman saya lulusan Universitas Hang Tuah yang melanjutkan program studi bersama saya, bisa dibilang semuanya unggul. Selain itu, nilai plus yang bisa kita dapatkan ketika melaksanakan studi di Universitas Hang Tuah, kita diajarkan tentang ilmu pengetahuan kelautan atau iptek kelautan, yang mungkin di tempat atau di kampus lain kita tidak diajarkan tentang itu. Itu yang menjadi poin plus ketika kita belajar di Hang Tuah. Baik, berarti kita sebagai teman-teman farmasi di Hang Tuah itu tidak perlu minder, karena untuk Hang Tuah sendiri ini lulusannya bisa bersaing ya Kak dengan lulusan dari universitas lain, dan juga nilai plus kita ini adalah farmasi kelautan itu sendiri ya Kak. Iya, betul. Yang kita ketahui, Kak Nadia lulus profesi apoteker dengan predikat cum laude di Unisola. Bagaimana perasaan kakak setelah tahu kakak lulus dengan predikat cum laude itu sendiri Kak?
Ya, awalnya saya tidak menyangka dan pastinya perasaannya senang sekali. Dan mungkin itu juga karena sistem keberuntungan ya, karena saya sadar saya bukan orang yang pintar dan bukan orang yang cerdas. Banyak sekali teman-teman saya yang jauh lebih pintar dan cerdas dari saya, tapi mungkin karena faktor keberuntungan itu sendiri ya sangat menentukan. Dan kalau saya itu biasanya sebelum ujian tentunya minta doa sama orang tua. Mungkin dari faktor doa orang tua itu juga menentukan keberhasilan saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda. Nah, itu baik. Mungkin kakak bisa sharing dong sedikit tips lulus dengan predikat mulai seperti apa sih kak dan bagaimana? Mungkin lebih ke tips dan trik belajarnya ya. Ya. Kalau saya itu biasanya merangkum hal-hal yang penting. Jadi dengan membuat ringkasan atau rangkuman dari hasil belajar, kita bisa belajar tanpa kita hanya belajar poin-poinnya saja. Jadi teman-teman bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajar dalam sebuah buku seperti rumus dan lain-lain. Nah, hal ini akan memudahkan untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Nah, saat membuat rangkuman, sebetulnya adik-adik sedang mengulang materi yang telah kita baca sebelumnya. Nah, pengulangan itu membuat adik-adik lebih cepat untuk mengingat kembali catatan dengan lebih efektif dan efisien tanpa mengulang pembelajaran dari awal lagi dari buku yang tebal itu. Jadi kita hanya membaca poin-poin pentingnya itu saja. Kemudian yang kedua itu saya biasanya membuat jembatan keledai. Nah, ini sangat efektif dilakukan untuk adik-adik atau teman-teman yang sering lupa dalam mengingat sesuatu. Di dalam rangkuman biasanya saya selipkan beberapa kata singkatan yang saya buat sendiri. Teman-teman bisa menggunakan kata akronim yang mudah diingat. Contohnya, pada materi klinis khususnya infeksi yang banyak sekali obat-obatan antibiotik sehingga kita sulit untuk mengingat dan kadang juga sering terbalik antara terapi yang satunya dengan yang lain, saya membuat singkatan seperti Eli, Ella, dan Salma beli Cipro. Jadi artinya apa? Eli itu E. coli, kemudian untuk Ella itu Shigella, dan Salma itu Salmonella. Nah, untuk terapinya tadi kan Eli, Ella, dan Salma beli Cipro. Jadi untuk terapi E. coli, Shigella, dan Salmonella itu ciprofloxacin, seperti itu. Dengan menggunakan akronim yang mudah diingat bisa mempermudah adik-adik dan teman-teman untuk mengingat hasil belajar kita. Oh, baiklah, keren banget nih karena dia tipsnya bisa banget dicontoh teman-teman. Untuk selanjutnya Tiana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk rencana ke depan sendiri untuk Kak Nadia, apakah akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mungkin Kak Nadia masuk ke dunia kerja, Kak, kalau boleh tahu? Kalau saya kayaknya langsung ke dunia kerja, udah capek. Oke, baik, berarti Kak Nadia akan melanjutkan ke dunia kerja ya, Kak? Iya. Baik, untuk Dinda, pertanyaan selanjutnya. Sebagai alumni farmasi Universitas Musa Surabaya, mungkin ada kata-kata motivasi untuk mahasiswa farmasi UHT yang saat ini menjalankan studi S1 farmasi agar bisa berprestasi juga seperti kakak. Ya, kita harus pandai mengatur waktu. Jangan kita harus bisa membedakan, harus memaksimalkan waktu dalam belajar ini, karena sebuah penyesalan pasti nanti ada di akhir. Kemudian tips-tips yang saya berikan tadi mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman jika memang membantu. Kemudian jika
semua bentuk ikhtiar sudah dilakukan oleh adik-adik dan teman-teman semua, dan tapi masih belum mencapai target, bukan berarti kita itu gagal. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impian. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Saya berharap dengan kegiatan kita bersama hari ini dapat memberikan manfaat lebih, dan tentunya semoga kita semua bisa menjadi teman sejawat yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Baik, Riana bisa dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Kak pada sharing session kali ini. Harapan Kakak sebagai alumni Farmasi Universitas Hang Tuah untuk S1 Prodi Farmasi Universitas Hang Tuah ke depannya itu apa Kak? Untuk harapannya tentunya jadilah mahasiswa yang ingin terus belajar agar kita mampu bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain dan mampu menjadi apoteker yang profesional tentunya. Baik, demikian sharing kita bersama alumni kita, yaitu Kak Nadia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga untuk Kak Nadia yang telah meluangkan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sampai jumpa.